Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alifatul Istiqomah. Saya dari Prodi Hukum Pidana Islam. Saya dari kelas C angkatan 2020. Untuk memenuhi ujian tengah semester, saya akan menjelaskan beberapa materi terkait pengantar ilmu hukum dalam video ini. Langsung saja, di sini nanti saya akan membahas 4 poin. Yang pertama membahas pengertian pengantar ilmu hukum, yang kedua ada asal mula hukum, yang ketiga kita akan membahas sumber hukum, dan yang terakhir ada tujuan dan fungsi hukum. Langsung saja, yang pertama kita akan membahas pengertian ilmu hukum. Apa sih pengertian ilmu hukum? Pastinya kalian bertanya-tanya, kenapa kok dinamakan pengantar, kan kayak gitu. Nah, sebelum itu kita harus mengetahui apa itu hukum. Nah, hukum adalah norma-norma yang bertujuan untuk mengatur masyarakat. Jadi hukum itu suatu undang-undang atau peraturan agar sebuah masyarakat itu hidup dengan damai. Nah, makanya hukum itu ada ilmunya yang namanya ilmu hukum. Ilmu hukum sendiri itu berasal dari bahasa Latin, yaitu juris dan prudensi. Juris artinya hukum, sedangkan prudensi atau prudentia itu artinya kebijaksanaan atau pengetahuan. Sedangkan menurut J. Dalio, ilmu hukum merupakan cabang ilmu pengetahuan yang objeknya mempelajari hukum. Nah, sekarang kita kan sudah mengetahui apa itu hukum dan apa itu ilmu hukum. Sekarang pengantar ilmu hukum. Pengantar ilmu hukum adalah suatu mata kuliah dasar yang mempelajari seluruh sistem hukum yang pernah berlaku di negara-negara yang ada di dunia. Tidak hanya mempelajari hukum positif, tetapi juga mempelajari sistem hukum yang berlaku saat ini maupun yang berlaku di masa lampau, seperti itu. Nah, selain ada pengantar ilmu hukum, juga ada pengantar hukum Indonesia. Hukum Indonesia itu yang mata kuliah yang mempelajari hukum positif atau ius constitutum yang berlaku di Indonesia dari masa ini maupun masa lampau. Jadi perbedaan dari pengantar ilmu hukum dengan pengantar hukum Indonesia, yaitu kalau pengantar ilmu hukum mempelajari secara umum yang ada di dunia, sedangkan pengantar hukum Indonesia yaitu mempelajari hukum yang berlaku di Indonesia saja. Baiklah, kita next ke materi yang selanjutnya, yaitu ada asal mula hukum. Kodrat manusia itu tidak bisa hidup sendiri, makanya manusia itu dinamakan makhluk sosial, tidak bisa hidup tanpa bantuan orang lain. Pada dasarnya manusia selalu ingin berkumpul bersama-sama dengan yang lain, yang dinamakan zon politikon. Manusia tidak bisa hidup sendiri, maka manusia hidup secara bersama-sama. Sehingga pada saat kita hidup bersama-sama, kita membutuhkan sebuah aturan hukum untuk dijadikan pedoman dalam berkehidupan. Jadi saat kita hidup bersama-sama kan itu kan pastinya membutuhkan peraturan agar tercapainya sebuah keadilan. Nah, ada kaedah-kaedah sosial yang membuat asal mulanya hukum, yaitu seperti kaedah keagamaan, kaedah kesusilaan, kaedah kesopanan. Nah, kaedah-kaedah tersebut disepakati untuk dijadikan sebuah kaedah hukum. Next, berikutnya kita akan membahas sumber hukum. Apa sih pengertian dari sumber hukum itu? Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita harus tahu pengertian dari sumber hukum. Sumber hukum ialah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan yang bersifat memaksa. Seperti misal, jika kita melanggar peraturan, nah kita harus menjalani sanksi yang telah diberikan. Pengertian sumber hukum yang kedua yaitu sebagai salah satu kaedah atau kebiasaan masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum, seperti kebiasaan kita melakukan apa kayak gitu ya. Biasanya itu kalau di Lombok itu sebelum menikah itu ada, kalau nggak salah ya, ada adat membawa kabur mempelai wanitanya dulu. Nah kayak gitu. Di sini saya akan
membahas sumber hukum. Sumber hukum itu ada dua, yang pertama material, yang kedua ada formil. Nah, sumber hukum material ini berasal dari perasaan hukum masyarakat, pendapat umum, kondisi sosial ekonomi, moral, geografis, politik hukum. Dengan kata lain, sumber hukum material ini merupakan faktor-faktor dari masyarakat yang mempengaruhi pembentukan hukum dan menentukan dari isi hukum. Sedangkan sumber hukum formil itu adalah sumber hukum dengan bentuk tertentu yang merupakan dasar berlakunya hukum secara formal. Seperti hukum formal ini adalah undang-undang, jurisprudensi, kebiasaan, traktat, perjanjian maupun doktrin. Nah, kita menginjak ke poin terakhir, yaitu tujuan hukum dan fungsi hukum. Tujuan dibuatnya hukum itu seperti yang telah kita bahas di awal tadi, untuk kan manusia itu dikodratkan untuk hidup bersama-sama. Gak mungkin mereka hidup sendiri-sendiri karena mereka tidak mampu tanpa bantuan orang lain. Tujuan dibuatnya hukum itu menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, aman, dan tentram dengan tercapainya sebuah keadilan. Tujuan hukum menurut Hukum Positif Indonesia yang tercantum pada Undang Pembukaan UUD 1945 pada alinea keempat, yaitu kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, yang memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan bangsa Indonesia itu dalam Undang-Undang Negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa. Nah, jadi kesimpulan dari tujuan hukum adalah mengatur pergaulan hidup secara damai. Hukum memerintahkan kepada hal yang baik dan melarang perbuatan yang tidak baik, mendatangkan kemakmuran serta kedamaian, mencegah perselisihan antara individu satu dengan individu yang lainnya, dan mengusahakan agar terwujudnya sebuah keadilan. Seperti itu. Berikutnya ada fungsi hukum. Fungsi hukum itu adalah mengendalikan masyarakat secara terstruktur, terpadu, dan terencana agar kehidupan sosial masyarakat dapat terkendali sesuai dengan hukum yang telah berlaku. Selain itu, fungsi hukum sebagai sarana pengendalian sosial ada 3, yaitu mengendalikan apa yang harus dilakukan, yaitu pengendalian bersifat preventif, represif, dan preventif represif. Sekian cukup dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.